Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama dengan saya, Lina Liliana akan menemani Anda dalam program spesial dengan berita yang teraktual dan terpercaya di Berita Semasa. Pemirsa, pemerintah telah berketetapan untuk memindahkan ibu kota negara Nusantara berada di luar Pulau Jawa, tepatnya di Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara ini telah dimulai dari pertengahan tahun 2022. Berbagai rancangan pembangunan IKN telah disiapkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan wilayah IKN Nusantara yang meliputi daratan seluas lebih dari 250 hektar dan laut seluas lebih dari 68.000 hektar. Ada beberapa alasan mengapa ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara dilakukan karena Jakarta sudah terlalu banyak memikul beban seperti banjir, kemacetan, alih fungsi lahan, kemiskinan, dan imigrasi. Kantor Staf Presiden atau KSP telah menyelesaikan verifikasi lapangan pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Selasa 23 Agustus 2022. Mengutip keterangan resmi, tenaga ahli utama KSP Wandi Tuturong mengemukakan kunjungan lapangan tersebut untuk memastikan pembangunan IKN sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Terdapat 5 tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045, tepat pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun. Menyoal rincian pendanaan pembangunan infrastruktur IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan informasi bahwa dana pembangunan IKN sebesar 5,1 triliun rupiah berasal dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini disampaikan oleh beliau pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dengan Komisi 5 di Gedung DPR RI. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara disambut antusias oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember yang divisualisasikan dalam pembuatan mading dengan tema IKN Nusantara di semua kelas. Terkait penerapan budaya literasi, pembuatan mading ini ditujukan untuk menumbuhkan kreativitas siswa-siswi dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengenai IKN Nusantara. Dengan adanya pembuatan mading IKN Nusantara ini, warga sekolah menunjukkan bentuk dukungannya terhadap pemerintahan terkait proyek pembangunan IKN Nusantara. Warga sekolah juga berharap pembangunan IKN ini nantinya akan memberikan dampak positif dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Baik pemirsa, berita tersebut mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya sekaligus mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.